Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kemudahan yang Allah berikan bagi diri kita di pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah tuliskan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sesuatu yang Allah wajibkan atas diri setiap kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari cabang keilmuan yang wajib kita ketahui adalah keilmuan yang di dalamnya kita bisa mengetahui bagaimanakah sesungguhnya zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita tentang Allah Azza wa Jal sesungguhnya akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita kepada Allah Azza wa Jal, ilmu kita akan diri Allah Azza wa Jal, pada hakikatnya akan semakin menambah ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, masyarakat kita, bangsa kita punya suatu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal seseorang, tidak mungkin kita akan bisa menyayangi seseorang. Sama juga dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jal, bagaimana mungkin jiwa kita akan tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang sempurna? Kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jal dengan pengenalan yang baik, tidak mungkin bagi diri kita akan mencintai Allah dengan cinta kita yang sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya pengetahuan kita, makrifah kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita menuju ke gerbang kecintaan kita kepada Allah, yang membuat Allah semakin cinta kepada kita, yang membuat Allah semakin ridho kepada kita, yang membuat Allah Azza wa Jal akan semakin menurunkan hidayahnya, menurunkan inayahnya, pertolongannya kepada kita untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari apa yang telah Allah kabarkan di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, bahwa sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Ar-Raziq. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Allah adalah zat yang maha menurunkan rezeki. Kalau kita mengenal bahwa Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha menurunkan rezeki, sungguh kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin menjadikan seluruh aktivitas kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang beraktivitas dan beribadah dengan nama Allah, akan tetapi dia niatkan dan dia selipkan dalam ibadah dan aktivitas tersebut keinginan dan tujuan untuk mencari segelintir dari kehidupan dunia. Sungguh merugi sekali. Maka ini sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan pada para jamaah sekalian, untuk senantiasa menghilaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang telah menurunkan rezekinya kepada kita, dan Allah lah yang kemudian telah meluaskan rahmatnya kepada kita, yang dengan itu kita jadikan seluruh ibadah kita, seluruh kecintaan kita, seluruh pengharapan kita, seluruh ketakutan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Ar-Raziq. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Di dalam surat Ad-Dariyat, Allah menegaskan sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat kokoh, memiliki kekuatan yang sangat tangguh, tidak tertandingi sama sekali.
Dan Allah menyebut dirinya dengan sebutan Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, Wallahu khairul raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah adalah sebaik-baik yang menurunkan rezeki. Dan Allah tegaskan di ayat yang lain, Wa innallaha lahuwa khairul raziqin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki kepada para hambanya. Dan Allah juga semakin menegaskan di dalam ayatnya yang lain, warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berilah rezeki kepada kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan rezeki. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ saja. Nabi kita Al-Mustafa, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan nama Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq. Allah adalah sang pemberi rizki. Ketika terdapat suatu mauqif dan kejadian di mana pada zaman Rasulullah SAW harga barang-barang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Terjadi inflasi pada zaman Rasulullah SAW. Bayangkan pada zaman Rasulullah SAW terjadi inflasi. Padahal pada saat itu mereka berpegang pada mata uang dinar dan dirham, yang dimana nilainya cukup stabil. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Inflasi terjadi, bisa dikatakan terjadi hampir setiap tahun. Bahkan setiap tahun terjadi kenaikan harga barang-barang dan terjadi inflasi. Jika pada zaman Rasulullah SAW ketika memakai mata uang dinar dan dirham saja terjadi inflasi, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Terjadi kenaikan harga barang yang tidak wajar. Maka dari itu, pada zaman Rasulullah SAW sempat terjadi inflasi. Maka mereka pun, para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihi mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, seandainya engkau mau melakukan intervensi harga, menetapkan harga, mematok harga bahan pangan yang menjadi bahan kebutuhan pokok di tengah kami, supaya tidak naik dengan harga yang cukup tinggi dan membuat kami tidak bisa membeli barang tersebut. Maka mendengar permintaan dari para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wal khaliq. Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan. Allah adalah al-qabid, yang menahan sesuatu. Allah adalah al-basit, yang meluaskan sesuatu. Allah adalah ar-raziq, yang menurunkan rezeki untuk kita semua. Dan Allah adalah al-musya'ir, yang menetapkan harga. Terjadinya inflasi pada zaman Rasulullah SAW tidak lepas dari takdir dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inni la arju an alqallah, dan sesungguhnya aku berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun bimadlamatin dalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Tidak ada seorang pun dari kalian yang datang kepadaku untuk meminta haknya yang telah aku rampas dari diri mereka, hak-hak mereka yang terkait dengan darah dan terkait dengan harta-harta mereka. Jadi menunjukkan bahwa penetapan harga merupakan bagian dari sesuatu kezaliman. Memang betul bagi sebagian masyarakat yang lain, ketika Rasulullah menetapkan harga, maka membuat harga-harga menjadi terkontrol, terkendali. Tetapi hal tersebut pasti akan mendolimi sebagian pihak yang lain. Mendolimi produsen, mendolimi petani, mendolimi orang-orang yang berkecimpung dalam jalur produksi dan distribusi. Walaupun di sisi yang lain, menyebabkan barang-barang tersebut bisa dibeli oleh kebanyakan dari orang-orang pada zaman Rasulullah SAW. Karena tetapi inti dari hadis ini adalah Rasulullah menegaskan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Raziq. Allah yang menurunkan rezeki, dan Allah Al-Musya'ir, yang menetapkan harga. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebuah ilmu bahwa sesungguhnya Allah adalah Ar-Raziq. Allah adalah satu-satunya yang menurunkan rezeki.
Allah adalah satu-satunya yang menetapkan rizki kepada para hambanya. Dan ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan namanya sebagai Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, pada hakikatnya nama Allah Azza wa Jal Ar-Raziq dan Ar-Razzaq tersebut mengandung dua makna sekaligus. Bahwa sesungguhnya Allah adalah Ar-Raziq, Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah yang menjamin seluruh rizki bagi para hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah sudah jamin seluruh rizkinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun juga hewan melata, hewan yang bergerak, makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, kecuali Allah yang sudah menanggung rizkinya. Selama hayat masih dikandung badan, rizki kita masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita khawatirkan rizki kita, walaupun kita di tengah pandemi seperti sekarang ini, di mana rizki kita, banyak orang di luar sana yang mengatakan rizki kita lagi mampet, lagi seret. Penjualan di mana-mana menurun, banyak toko yang tutup, banyak outlet yang gulung tikar, banyak kedai-kedai yang terpaksa tidak beroperasi lagi, disebabkan karena sepinya pengunjung yang datang ke outlet dan kedai mereka. Banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang harus melakukan perampingan jumlah karyawannya. Tetapi hal itu hanyalah sarana bagi Allah untuk menurunkan rizki. Outlet kita, toko kita, omset kita bukanlah rizki kita. Allah yang menurunkan rizki. Akan tetapi apa yang kita lihat dari perusahaan, toko, outlet dan sebagainya hanyalah sarana untuk menurunkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, kecuali Allah yang sudah menanggung dan menjamin rizkinya. Jadi Allah memiliki nama Ar-Raziq, Allah memiliki nama Ar-Razzaq, bahwa Allah yang menjamin seluruh rizki para hambanya. Dan Allah yang mengurusi setiap jiwa yang tidak mampu hidup kecuali dengan rizkinya Allah. Jadi setiap dari kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tetapkan rizki kita. Di hadapan mata kita ada dua pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah turunkan dan jelaskan dua buah jalan kepada mereka. Allah sudah turunkan sebuah petunjuk pada mereka. Mereka bisa mengambil jalan untuk menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Di hadapan mata kita ada rizki yang halal dan rizki yang haram. Terserah kita mau ngambil yang mana. Tapi satu yang pasti, rizki kita kadarnya sudah Allah tentukan. Rizki kita kadarnya sudah Allah tetapkan. Sedangkan di hadapan mata kita ada dua pilihan. Mau ngambil yang halal atau yang haram. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan golek sing halal, golek sing haram wae angel, apa meneh golek sing halal. Cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal, kata orang-orang di luar sana yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang masih bekerja di sektor-sektor yang nyerempet dengan urusan riba, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda meninggalkan kerjaan tersebut, ketika Anda berhijrah karena Allah, ketika Anda move on untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan membukakan pintu rizki dari jalan yang lain. Sebagaimana air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika satu lubang air kita tutup, pasti air itu akan mencari jalan untuk bisa keluar dan turun ke bawah. Itulah filosofi rizki yang Allah turunkan dari Allah yang maha tinggi. Sebagaimana air yang mengalir dari atas ke bawah. Ketika rizki itu, sarana rizki kita tutup, maka sungguh rizki itu akan mencari jalan yang lain untuk menuju pada diri kita. Dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang masih bekerja pada sektor ribawi, nyerempet pada urusan-urusan riba, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jamin rizki kita. Ketika Anda
resign dan Anda move on, Anda hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Rasulullah pernah menjamin kepada kita, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, sungguh Allah akan mengganti untuk kita dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Lebih baik, lebih berkah, lebih Allah cintai, lebih Allah ridhoi, dan itu janji Allah yang pasti. Maka jangan pernah takut untuk berhijrah. Jangan pernah takut untuk move on dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk meninggalkan pekerjaan kita yang belum Allah ridhoi. Sungguh Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu semua. Kalau kita punya suatu pekerjaan yang masih nyerempet-nyerempet perkara-perkara yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, kerja di sektor asuransi dan sebagainya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Anda bukanlah pekerjaan yang halal. Bagaimana mungkin kita akan memberikan makan kepada anak kita, kepada istri kita? Bagaimana mungkin kita akan berinfak kepada kedua orang tua kita, kepada ayahanda kita, kepada ibunda kita? Bagaimana mungkin kita akan berinfak di jalan Allah, ikut membangun masjid, ikut menguatkan dakwah, ikut membangun madrasah, ikut membangun rumah-rumah tahfidz dan madrasah-madrasah diniyah, sedangkan kita dapatkan hasilnya itu semua dari sesuatu yang Allah haramkan. Ada kejadian yang menarik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, Ka'bah di kota Mekah sempat hancur karena terjadi banjir bandang pada zaman Rasulullah SAW. Lalu mereka pun berencana untuk membangun Ka'bah yang mereka muliakan ini, dan sebelum mereka membangun kembali Ka'bah yang hancur karena banjir tersebut, mereka pun berkumpul dalam rangka untuk melakukan musyawarah. Dan dari hasil musyawarah yang mereka lakukan, mereka bersepakat hanya membangun Ka'bah hanya dari harta-harta mereka yang halal saja. Karena mereka tahu Ka'bah adalah tempat yang mereka muliakan. Tidak mungkin tempat yang mereka muliakan dibangun dengan uang-uang yang haram, uang-uang yang mengandung unsur syubhat, uang-uang yang mengandung unsur kedoliman kepada orang lain. Mereka sepakat membangun Ka'bah dari harta mereka yang halal saja. Apa yang terjadi setelah uang mereka kumpulkan? Ternyata uang yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk membangun kembali Ka'bah berdasarkan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya terbangunlah Ka'bah kembali sebagaimana yang kita lihat pada zaman sekarang. Tidak lagi utuh. Maka kalau kita melihat Ka'bah bentuknya kotak, ada setengah lingkaran di sisi dari utara dari Ka'bah yang kita mengenal dengan sebutan Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Yang dengan itu orang-orang Quraisy tidak mampu membangun Hijr Ismail kembali dengan uang yang mereka miliki pada saat itu. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya uang yang mereka miliki ada uang yang halal dan ada uang yang haram. Dan mereka sepakat membangun kembali Ka'bah dari hanya menggunakan uang mereka yang halal saja. Bayangkan, orang kafir Quraisy saja bisa membedakan mana uang yang halal, mana uang yang haram. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya pada zaman sekarang. Mereka mencabur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Mereka mencabur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi kita memberikan makan kepada anak kita dengan uang yang haram. Apakah kita rela anak kita menjadi anak yang durhaka? Apakah rela anak kita menjadi anak yang sulit untuk kita omongi dan sulit untuk kita berikan suatu arahan? Hanya gara-gara anak kita berikan makanan dari jalan yang tidak halal. Apakah rela kita punya istri yang senantiasa membanggang kepada diri kita hanya gara-gara makanan haram yang kita masukkan ke dalam perut istri kita? Apakah kita rela orang tua kita menghabiskan sisa umurnya dengan sesuatu yang Allah haramkan ketika kita berinfak kepada kedua orang tua kita dengan sesuatu yang haram?
yang tidak halal untuk kita berikan kepada orang lain. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah begitu luas. Allah menjamin rizki kita semua. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Begitu banyak makhluk yang bernyawa di muka bumi ini yang mereka tidak bisa menjamin rizki untuk diri mereka sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah memberikan rizki untuk mereka dan juga untuk kamu, untuk kalian. Allah adalah Ar-Razik. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah sudah menjamin semua rizki kita. Maka dengan alasan apa kemudian kita merasa khawatir dan gelisah dengan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada alasan bagi kita untuk mengkhawatirkan masa depan. Nanti kalau gede anak saya mau makan apa? Banyak di antara kita yang melakukan perencanaan kehamilan. Bahkan banyak di antara kita yang membatasi jumlah anak kita. Dah, anak saya cuma satu aja. Anak saya cuma dua saja. Kalau anak saya banyak, kemudian nanti anak saya dikasih makan apa? Yang ngasih makan anak kita adalah Allah. Allahu yarzuquha wa iyyakum, kata Allah. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Setiap anak kita membawa rizki. Setiap anak kita membawa rizkinya masing-masing sekaligus rizki untuk kita. Jadi dengan alasan apa? Dengan dasar apa kita mengkhawatirkan rizki yang Allah jamin untuk diri kita? Rizki sudah Allah jamin untuk diri kita. Yang belum Allah jamin adalah kemuliaan, keridhoannya Allah. Yang belum Allah jamin adalah surganya Allah. Yang belum Allah jamin adalah cintanya Allah. Itu yang harus kita cari. Selama ini kita bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk mencari rezeki yang sudah Allah jamin. Sudah Allah pastikan untuk diri kita. Sesuatu yang sudah pasti kita dapatkan, kenapa harus kita cari sampai ngoyo? Kenapa harus kita cari sampai kemudian kita membanting tulang kita, sampai stres, sampai pegel, sampai kemudian kita kehilangan setengah dari akal kita hanya untuk mencari sesuatu yang sudah Allah jamin. Sedangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan, surga yang Allah janjikan belum tentu bagi kita untuk mendapatkannya. Sedangkan maghfirahnya Allah, pengampunannya Allah, belum tentu bisa kita dapatkan. Maka dari itu tugas kita adalah betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah saja sampai datangnya al-yakin, sampai datangnya kematian kita. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Tugas kita bukan untuk mencari rezeki. Mencari rezeki adalah sampingan dari pekerjaan kita. Pekerjaan sampingan kita di samping tugas utama kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah mencari sesuatu yang belum pasti. Mencari sesuatu yang belum Allah jamin, yaitu surganya Allah, pengampunannya Allah, maghfirahnya Allah, keridhoannya Allah, kecintaannya Allah. Itu yang belum pasti untuk bisa kita dapatkan. Sedangkan rezeki sudah Allah jamin dan sudah Allah tetapkan. Maka dari itu Allah menegaskan yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapapun juga yang Allah kehendaki tanpa batas. Kuncinya satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga sama sekali. Tugas kita hanya bertakwa kepada Allah. Tugas kita hanya senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Tugas kita bukan mengatur jumlah rezeki kita. Rezeki kita adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raziq. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah di dalam Al-Quranul Karim kerap kali mengulang-ulang
dan menegaskan bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, bukan yang lain. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, dan Allah adalah satu-satunya yang memberikan rizki, bukan yang lain. Maka pengulangan yang Allah berikan adalah dalam rangka dua hal. Yang pertama adalah dalam rangka mengingatkan manusia atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak henti-hentinya mengingatkan kita. Sungguh karunia Allah begitu banyak. Rizki yang Allah berikan kepada kita begitu luas. Kalau saya membuat tantangan kepada para pemirsa sekalian, sejak kita bangun pagi, sebelum sholat subuh tadi, 3:30 misalnya, sampai detik ini, sudah berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak mungkin bagi kita bisa menghitungnya. Nafas yang kita hirup dengan gratis, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bergerak. Kita bisa buang air besar dan air kecil dengan gratis, di mana saudara kita yang lain tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Maka itu bagian dari rezeki Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran bahwa Allah yang menurunkan rezeki, Allah satu-satu yang menetapkan rezeki bagi para hambanya, dalam rangka mengingatkan kita bahwa rezeki itu hanya datang dari Allah, hanya Allah yang memberikan, hanya Allah yang menurunkan, bukan yang lain. Bukan yang memberikan rezeki kita adalah bos kita, atasan kita, atau institusi tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita berkarya. Bukan juga customer kita, konsumen kita, sekali-kali bukan. Allah yang memberikan rezeki. Maka dari itu Allah mengingatkan kita bahwa karunia itu datang dari Allah. Rezeki itu datang dari Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat, diantaranya dalam surat Al-Mu'min ayat 64. Ketika Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi diri kita, peneduh bagi diri kita. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Dan Allah jadikan kalian dalam bentuk yang terbaik. Allah jadikan kita dalam bentuk yang terbaik. Punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga. Bisa berjalan, bisa bergerak. Di saat saudara kita yang lain tidak bisa melakukan itu semua. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah telah memberikan kalian rezeki dari jalan-jalan yang baik-baik saja. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Dan itu adalah Allah, Rabb kalian, yang telah memberikan kalian rezeki. Maka maha suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah mengingatkan bahwa karunia itu, rezeki itu, rahmat itu datang dari Allah. Maka Allah mengulang-ulang bahwa sungguhnya Allah yang memberikan rezeki dalam konteks yang pertama untuk mengingatkan kita. Karunia itu, rezeki itu, dan rahmat itu hanya datang dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Dalam konteks bahwa Allah ingin mengajak kita melaksanakan ketaatan di jalannya. Allah sudah ngasih rezeki sama kita. Maka seolah-olah Allah mengatakan, yuk jadikan rezeki itu untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah. Jadilah kalian orang yang bersyukur ketika kalian menjadikan rezeki itu sebagai sarana menjalankan ketaatan di jalan Allah. Ketika Allah berikan kita uang yang banyak, kita jadikan uang itu untuk bersedekah. Kita jadikan uang itu untuk berangkat ke Baitullah, berangkat haji, berangkat umrah. Kita jadikan uang itu untuk menolong orang lain. Wujud rasa syukur kita. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar. Yuk jadikan pendengaran kita, penglihatan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Melihat tayangan-tayangan yang bermutu, yang membuat iman kita dan takwa kita semakin meningkat. Ketika buka YouTube, jadikan YouTube kita sebagai sarana untuk melihat kajian-kajian keislaman misalnya. Bukan justru untuk melihat berita-berita bohong.
atau melihat sesuatu yang bisa merusak akidah kita, merusak akhlak kita. Ketika kita punya HP, yuk jadikan HP kita sebagai sarana untuk menyebar kebaikan. Membroadcast berita-berita kajian, membroadcast ceramah-ceramah keislaman, bukan membroadcast video-video yang tidak pantas untuk kita lihat. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berulang kali di dalam Al-Quran mengulang-ulang bahwa Allah adalah sang pemberi rizki dengan harapan mengajak kita untuk menjalankan ketaatan di jalannya. Maka dari itu bisa kita dapatkan diantaranya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam beberapa konteks yang berbeda. Di dalam Al-Quran contohnya Allah terkadang menyebutkan bahwa Allah yang telah memberikan rizki, mengingatkan kita dalam rangka untuk mengajak kita agar kita mau menegakkan tauhid dalam diri kita. Sebagai contoh di dalam Al-Quran kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyebutkan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap bagi tempat tinggal kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dengan turunnya hujan itu Allah menumbuhkan tumbuhan, yang tumbuhan itu sebagai rizki bagi kalian. Allah yang menurunkan rizki untuk kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Allah mengingatkan kita, Allah yang memberikan rizki dalam konteks agar kita mau menegakkan tauhid di dalam diri kita. Meninggalkan sesembahan yang kita sembah selain Allah. Meninggalkan jin-jin yang kita anggap selama ini bisa mendatangkan rizki untuk kita. Banyak di antara saudara kita yang sampai detik ini belum mendapatkan hidayah. Masih menyembelih kerbau lalu dilarung ke pantai selatan dengan harapan bahwa penguasa pantai selatan tidak marah, yang dengan itu ikan-ikan akan berdatangan kepada mereka bagi para nelayan. Mereka telah mensekutukan Allah dalam masalah rezeki. Allah yang menurunkan rezeki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu tersebut sedangkan kalian mengetahuinya. Allah yang menurunkan rezeki. Kenapa kita menyadarkan rezeki kepada penguasa pantai selatan? Kenapa kita menyadarkan rezeki pada penguasa pantai utara? Kenapa kita menyadarkan rezeki pada penguasa gunung-gunung yang ada di sekitar kita? Allah yang menurunkan rezeki untuk kita. Maka Allah menegaskan bahwa Allah yang memberikan rezeki dalam konteks bahwa sesungguhnya untuk mengajak kita menegakkan tauhid di dalam diri kita. Kemudian terkadang juga Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah adalah satu-satunya yang menurunkan rezeki. Dengan harapan agar kita mau berinfak di jalan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, ini loh Allah yang sudah ngasih kalian rezeki. Maka infakkanlah rezeki itu di jalan Allah. Setiap apa yang kalian infakkan tidak akan pernah mengurangi harta kalian. Matematika manusia 10 kurangi 1 adalah 9. Matematikanya Allah berbeda. Setiap apa yang kita infakkan, Allah lipatkan 7 kali lipat. Sebagaimana tangkai padi. Satu padi yang ditanamkan oleh seorang petani akan tumbuh menjadi satu pohon padi. Satu pohon padi akan memiliki 7 buah sumbul, 7 buah tangkai. Yang tiap tangkai menghasilkan mi'ata habbah. Menghasilkan 100 padi yang baru. Setiap apa yang kita infakkan akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa Allah yang memberikan rizki, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara, yuk kita ikut membangun masjid
di sekitar rumah kita. Yuk kita ikut membantu dakwah dengan apa yang kita bisa. Yuk kita ikut membangun madrasah-madrasah Islamiyah. Yuk kita ikut membangun dan mendirikan rumah-rumah tahfidz, membangun sebanyak mungkin rumah tahfidz agar semakin banyak kaum muslimin yang bisa mengambil manfaat dari kehadiran rumah-rumah tahfidz tersebut. Dan Allah mengingatkan kita, rezeki datangnya dari Allah. Dan rezeki itu sebaiknya digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Infakkanlah atas apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bay'un, di mana hari itu tidak ada perniagaan sama sekali. Wala la bay'un fihi wala khullatun, dan tidak ada teman baik pada saat itu. Teman yang selama ini memberi untuk diri kita tidak bisa memberi lagi. Setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah kita perbuat. Wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam konteks itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Terkadang juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Dalam konteks Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Bersyukur atas rezeki yang Allah turunkan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik yang telah Allah rizkikan. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kepada Allah jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki dalam konteks larangan bagi kita untuk membunuh anak-anak kita, larangan untuk membatasi diri kita, membatasi diri kita yang melakukan pembatasan jumlah anak hanya gara-gara kita khawatir anak kita nggak bisa makan. Jadi dalam konteks larangan bahwa kita membunuh anak kita karena kita takut fakir dan takut miskin. Kita takut anak-anak kita ikut makan sama kita. Kita selama ini berpikir kita nggak punya anak saja makannya pas-pasan. Apalagi kalau punya anak kita mau dikasih makan apa? Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran larangan untuk kita sebagai orang yang beriman untuk membunuh anak-anak kita karena takut anak kita ikut makan sama kita. Larangan untuk membatasi jumlah anak kita karena kita khawatir kita nggak bisa ngasih makan untuk anak kita. Allah melarang itu semua. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, karena takut miskin, karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Nggak ada alasan bagi kita untuk membatasi jumlah kelahiran bagi anak-anak kita. Kecuali kalau kita memiliki suatu udzur, misalnya pasangan kita tidak memungkinkan kesehatannya, baru kita membatasi, tidak ada masalah. Tapi kalau keadaan kita sehat walafiat, istri kita juga sehat walafiat, kita punya potensi, punya anak banyak, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran
dan menegaskan bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki. Dalam konteks bahwa sesungguhnya setiap ketakwaan kita berpengaruh dengan rezeki yang Allah turunkan. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga sama sekali. Maka kalau kita mau diluaskan rezekinya oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita mau dilonggarkan rezeki kita, maka jadikan diri kita senantiasa tunduk kepada Allah. Agar kita ingin agar Allah membuka keran rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Jadikan diri kita senantiasa beribadah kepada Allah. Jadikan ibadah kita untuk menggapai ridho Allah. Itu yang pertama. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah akan berikan semua yang kita minta. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah untuk mengharapkan rizki. Sekali lagi, rizki sudah dijamin oleh Allah. Tapi beribadahlah kepada Allah untuk menggapai ridhonya, cintanya. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah ridho sama kita, semua yang kita minta akan dikasih sama Allah. Semua yang kita minta akan dikabulkan sama Allah. Semua yang kita minta akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki dalam konteks memotivasi hambanya untuk berusaha dan bekerja semaksimal dan seoptimal mungkin. Di antaranya untuk berpencaran di seluruh muka bumi Allah ini untuk mencari rezeki Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, "Famshu fi manakibiha." Maka jelajahilah penjuru-penjuru bumi dari Allah ini Subhanahu wa Ta'ala. Jelajahilah segala penjuru dari bumi Allah. Kalau rezeki kita mau dilonggarkan oleh Allah, maka lakukanlah suatu perjalanan dagang. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka terbiasa melakukan ekspedisi dagang di musim panas dan musim dingin. Kalau kita ingin rezeki kita dilonggarkan oleh Allah, kuncinya satu, merantaulah. Kita lihat kenapa orang Padang bisa sukses. Kita lihat kenapa orang-orang Arab bisa sukses. Kita lihat kenapa orang-orang Madura bisa sukses. Kita lihat kenapa orang-orang Makassar bisa sukses. Menjadi pedagang-pedagang besar. Di setiap kota pasti ada orang Madura. Di setiap kota pasti ada orang Padang. Di setiap kota pasti ada orang Bugis. Mereka menjadi orang-orang besar. Menjadi pedagang-pedagang besar. Karena mereka menerapkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Famshu fi manakibiha." Maka tersebarlah kalian di segala penjuru bumi Allah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizki yang Allah sebarkan itu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kalian nggak mau merantau, lahir di desa, sekolah di desa, menikah di desa, hidup di desa, maka sungguh kesuksesan itu akan jauh dari diri kita. Kalau kita mau sukses, merantaulah. Kita lihat orang-orang Arab yang ada di Indonesia, mereka merantau dari Hadramaut, merantau dari negeri Yaman. Di negeri Yaman, kita tahu kondisinya panas, gersang, hanya ada padang pasir. Orang nanam tumbuhan pun belum tentu tumbuh. Orang mau dagang pun tidak memungkinkan. Maka mereka merantau. Merantau ke tempat yang jauh. Merantau sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, sampai ke India, bahkan sampai ke Nusantara. Ke negeri kita yang kita cintai. Mereka beranak pinak di sini sampai memiliki kewarganegaraan bersama dengan kita. Maka merantaulah. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menebarkan rizki di segala penjuru bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sukses, merantaulah. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semua. Nah, itulah di banyak konteks dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan Allah yang menurunkan rizki. Allah yang memberikan rizki dengan harapan agar kita
menjadikan rezeki itu sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kita akan lebih memahami lagi bagaimana memahami hakikat dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan dan meluaskan rizki kita agar rizki tersebut bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.